Ini nggak ringan. Ini nggak ringan tugasnya. Jadi tinggal ditelisik 1 sampai 17 mana yang paling pas. Kita tidak bisa dengan cara menggunakan rumus 3A. Asal comot, asal ngeplot, kemudian asal mendengarkan ada bisikan yang mungkin bisa mempengaruhi ini semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi pemirsa dalam diskusi kebangsaan kali ini. Dan kita masih bersama dengan Pak Maijen Purnawirawan Tritamtomo. Terima kasih Pak, hari ini udah hadir. Kita akan kembali mengupas masalah-masalah kebangsaan Pak, untuk memberikan pencerahan pada masyarakat dan publik umumnya Pak ya. Hari ini kita akan membahas satu isu yang cukup menarik, yaitu tentang pergantian Kepala Staf Angkatan Darat, di mana kemarin Kepala Staf Angkatan Darat yang sebelumnya sudah dipilih dan disetujui untuk menjadi Panglima TNI. Nah itu mungkin hari ini Pak kita akan membahas bagaimana dan siapa yang lebih pantas untuk menjadi KSAD Pak. Satu isu yang menarik Pak tadi sampai saat ini. Kalau kemarin pergantian Panglima TNI juga menguras perhatian publik, sekarang juga terkait penggantian Kepala Staf Angkatan Darat juga menjadi satu hal yang menarik ya Pak ya. Artinya di sini juga akan muncul narasi-narasi yang sifatnya akan dukung-mendukung dan lebih ke arah narasi-narasi politik. Padahal kalau sesuai dari ketentuan dari Undang-Undang TNI nomor 34 2004 pasal 14 itu kan bahwa syarat untuk menjadi KSAD itu kan salah satunya adalah memperhatikan jenjang kepangkatan dan karir Pak. Cuman muncul narasi-narasi yang arahnya dukung-mendukung Pak di sini. Nah mungkin Bapak bisa menjelaskan sebaiknya seperti apa sih prasyarat ataupun alasan ataupun pertimbangan di luar ketentuan dari pasal ini, sehingga akan muncul Kepala Staf Angkatan Darat yang memang dimaui dan dibutuhkan untuk Indonesia saat ini, terutama untuk pembangunan ataupun untuk struktur TNI ataupun postur TNI yang memang ideal Pak. Monggo Pak. Baik, terima kasih. Pada kesempatan ini kita bertemu kembali. Saya coba menjawab dari apa yang disampaikan oleh beliau. Yang pertama, saya akan melatar belakangi dulu supaya kita berpikir jernih bahwa dari berbagai kalangan masyarakat yang berkait masalah disiplin ilmu dan profesi mencoba untuk memperkirakan siapa yang layak patut untuk menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan Darat. Nah, tentunya di sini kita harus berangkat dari norma yang berlaku bahwa hari ini akan ada pergantian jabatan yang mempunyai nilai amat strategis. Jadi kita harus melihatnya secara hati-hati. Yang kita pilih harus yang cakap. Kemudian yang kedua, dia bisa diterima. Kemudian yang ketiga, dia adalah prajurit profesional. Kita harus paham bahwa pergantian wakil kepala staf angkatan ini jangan disamakan dengan pergantian komandan kompi dengan komandan batalion yang levelnya adalah yang di bawah. Ini saja dilakukan juga dengan secara selektif. Apalagi pergantian yang punya nilai strategis tentunya dinilai melalui cara yang lebih selektif dari komandan kompi dengan komandan batalion. Ini, kenapa saya bilang demikian? Karena wakil kepala staf adalah bagaimana beliau menyiapkan matra untuk mensajikan kepada Panglima sehingga dapat digunakan dalam rangka penyelamatan mempertahankan bingkai NKRI. Jadi di sini kita harus melihat ke depan bahwa mulai dari hari ini sampai ke depan dinamika perkembangan strategis
yang berdampak pada masalah regional maupun nasional juga kita harus pertimbangkan. Kemudian juga kita lihat tahun ke tahun ke depan, itu ada tahun-tahun politik yang perlu menguras tenaga cara berpikir dari pembantu yang menyiapkan ini keseluruhannya kepada Panglima TNI. Nah, dengan dasar itu, tentunya kita melihat bahwa siapa sih yang layak untuk menjadi dan berkesempatan menjadi Wakil Kepala Staf Angkatan Darat. Kita harus lihat di sini bahwa yang paling berpeluang adalah Pati berbintang 3. Pati berbintang 3 di Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat cukup banyak. Nah, di sini yang kita coba apungkan, kita angkat ke atas, antara lain seperti Kabais, dan Puster, dan Kodiklat, Wamenhan, Pangkostrat, kemudian Kasum TNI. Bukan berarti yang lain kita abaikan, tapi ini kita coba lihat. Nah, tinggal sekarang yang kedua, bagaimana kita mentelisik ini, kemudian bagaimana kita menerawang siapa yang harus dan tepat untuk duduk di situ. Nah, di sini kita harus sampaikan, dan mudah-mudahan para pemirsa juga paham dengan latar belakang tadi. Yang pertama, yang perlu diterawang adalah satu, prestasi yang dibuat oleh para balon itu sendiri. Mulai dari jenjang karir Letnan 2 sampai berturut-turut hari ini. Kemudian yang kedua, selain pola karir, prestasi, tentu yang kedua adalah pola karier. Nah, di sini kita tidak bisa dengan cara menggunakan rumus 3A. Asal comot, asal ngeplot, kemudian asal mendengarkan ada bisikan yang mungkin bisa mempengaruhi ini semua. Tentu 3 hal ini tidak berlaku hari ini. Karena kita membutuhkan putra bangsa yang memang patut dan layak untuk duduk di situ. Demikian. Satu hal yang menarik Pak dari sebagian pengamat juga melihat di sini akan ada dari tadi, kalau ini ada 17 calon karena yang berpangkat bintang 3 Pak ya. Nah, untuk itu hanya 5. Ada yang ini lagi cuman 2, ada ini lagi. Nah, yang menarik ini ada dibilang di sini adalah 2 jalur saja gitu. Berdasarkan pengalaman, mungkin pengalaman masa lalu adalah sebelumnya menjabat Pangkostrat atau Kasum TNI. Nah, ini gimana Pak sebenarnya? Jadi begini, silakan dengan asumsi apapun, mereka mencoba membuat satu parameter sendiri. Tentu parameter baku sudah ada di jenjang karir yang diberlakukan oleh Dewan Jabatan Tinggi TNI. Nah, tentu di sini kita harus melihat kepada yang ketiga, pada aturan yang berlaku. Nah, kalau kita masuk pada aturan berlaku, yang pertama adalah Undang-Undang Nomor 34 2004 tentang TNI. Baik pasal 71 dan pasal-pasal sebelumnya tadi. Yang pertama, dibatasi oleh ruang durasi umur. Umur ini menjadi patokan. Sehingga orang bilang 17, kemudian begini, kemudian kita harus melihat pada aturan yang pertama tadi. Dari aspek umur, apakah memenuhi atau tidak. Kemudian yang kedua, kita juga melihat kepada yang disampaikan di dalam pasal 7 sampai dengan pasal 10 nanti masuk pada pasal 14. Bahwa Kepala Staf Angkatan, lebih khusus pada hari ini kita bicara Angkatan Darat, dia harus mempersiapkan postur yang ada di tempat. Dalam hal ini kekuatan, kemampuan, gelar, sampai dengan teknologi, untuk dibina, kemudian disiapkan sebagai yang akan digunakan alat ini oleh Panglima TNI dalam rangka menyelamatkan dan lain sebagainya tadi. Nah, berangkat dari situ, tentunya kita jangan pernah lupa, kita juga harus punya parameter bahwa yang punya hak 17, kalau ditelisik punya hak, ya mungkin ini menjadi talent scouting.
untuk dinilai mana yang paling layak. Karena kita harapkan yang akan duduk sebagai Kepala Staf Angkatan Darat adalah prajurit profesional yang mempunyai akal, mempunyai hati, kemudian bagaimana dengan akal dengan hati tadi, dia mampu memberdayakan dan memanfaatkan organisasi yang ada di bawah komandonya untuk menjadi satu unity yang siap pakai oleh Panglima TNI. Ini nggak ringan. Ini nggak ringan tugasnya. Jadi tinggal ditelisik 1-17 mana yang paling pas. Gitu, Pak. Ya. Mungkin yang menarik tadi pertanyaan Pak Tri, pernyataan Pak Tri yaitu soal jangan 3A, asal comot. Nah, bahasa kita nih, bahasa publik, kalau asal comot itu kan artinya bisa aja itu karena pertemanan, bisa aja juga mungkin karena itu dalam tanda petik ya pesanan terkait tadi Pak Tri bilang bahwa terkait situasi politik ke depan di 2024. Mungkin lebih didetailkan lagi Pak, mungkin maksudnya seperti apa sih gitu? Baik, kalau kita lihat dari Pati Bintang 3 yang bisa ditampilkan, jumlahnya cukup banyak. Tentunya masing-masing ini punya kelebihan. Kelebihan dan yang kedua mungkin punya kekurangan. Nah, tinggal di wargaming. Mana yang paling pas untuk mendapatkan kehormatan itu? Di wargaming mana yang positifnya lebih bagus, negatifnya lebih sedikit, itu yang mungkin dapat dipertaruhkan untuk tampil ke depan. Dan jangan lupa, kita punya sesanti mulai 8 wajib TNI, Sabta Marga Sumpah Prajurit, sampai dengan Budi Bakti Wira Utama. Itu coba dilihat dari situ sebagai tambahan. Apakah selama ini ada pergeseran sikap dan lain sebagainya dari apa yang kami sampaikan sebagai sesandi tadi? Ini tolong dilihat. Kemudian yang kedua, jangan pernah lupa amanah dari Panglima Besar Sudirman yang selalu beliau sampaikan mulai tahun 46 sampai dengan 49 bahwa kemerdekaan negara ini direbut dari reruntuhan korban jiwa, harga, harta benda rakyat. Mahal. Oleh karena itu beliau menyampaikan janji setia dalam rangka melaksanakan tugas harus dilakukan dengan hati yang tulus. Ini pilihan yang harus kita lihat. Jadi jangan kita maksudnya asal comot, ya lihat dia dekat dengan saya, itu yang jadi. Karena di sini dibutuhkan duit tunggal. Kepala staf dengan Panglima TNI harus tune in. Demikian, Pak. Satu hal lagi Pak, tadi kita berbicara tentang seharusnya KSAD yang terpilih ya Pak. Nah sekarang terkait mekanisme Pak, kembali lagi ke Undang-Undang TNI Pak ya, pasal 14 terkait mekanisme pemilihan atau penggantian KSAD ini Pak. Nah sampai hari ini kan ada pernyataan dari Panglima TNI bahwa semuanya sudah menjadi urusan Presiden. Padahal kan sebenarnya ini mestinya kalau berdasarkan ini kan diusulkan oleh Panglima TNI, disetujui oleh Presiden dan diangkat oleh Presiden. Sebenarnya gimana Pak? Jadi sebenarnya apa yang disampaikan oleh Panglima ini benar. Tapi tolong dilihat bahwa hari ini Pak Hadi Cahyanto masih ada pada tapuk pimpinan tertinggi sebelum sertijab dilakukan. Nah tentunya di sini Pak Hadi juga harus sudah melihat selama beliau berkarir, melihat para kepala staf angkatan, kemudian melihat para perwira tinggi yang mempunyai potensi untuk menggantikan dari masing-masing matra, sudah dilihat kemudian sudah dipersiapkan jauh-jauh sebelumnya. Sehingga mekanisme ini bisa berjalan dan pada akhirnya dalam rangka penilaian dan penetapan ini benar-benar pure dari usulan intern TNI kepada Bapak Presiden. Baru Bapak Presiden nanti akan menyetujui yang mana yang paling tepat untuk ditunjuk sebagai pejabat Kepala Staf Angkatan tadi. Dalam hal ini Kepala Staf Angkatan Darat. Demikian Pak. Mungkin terkait mekanisme Pak, ada satu hal lagi yang menarik adalah
peran Pak, kalau zaman dulu lah, kalau kita tarik ke belakang ya Pak ya, itu ada fungsi pelibatan Wanjakti untuk setiap pergantian ataupun pemilihan calon kepala staf TNI di setiap matra Pak ya. Nah ini sampai hari ini kalau menurut Bapak seberapa besar Pak pelibatan Wanjakti ini untuk masalah pemilihan ataupun penggantian KSAD ini? Baik, menurut saya, tadi saya di depan sudah menyatakan bahwa selama belum terjadi alih tugas alih jabatan dari struktur pimpinan tertinggi dari TNI, tentu beliau jauh sebelumnya, mudah-mudahan Wanjakti itu sudah berjalan. Tentu dalam Wanjakti berjalan tadi, di sini jangan pernah dilupakan juga. Beliau sudah membuat satu telaahan, kemudian perkiraan-perkiraan sampai dengan kemungkinan terjadi pelanggaran Catmin, Catpers. Karena tolong diingat bahwa kepala staf angkatan maupun kepala staf matra yang lain, dia adalah sebagai pemimpin, kemudian sebagai bapak, sebagai guru, sebagai pelatih, dan sebagai orang tua. Bagaimana dia membawa unit yang ada di bawah komandonya 4 kemampuan tadi, beliau bisa sajikan kepada Panglima TNI untuk digunakan dalam rangka cegah tangkal ancaman baik yang datang dari dalam maupun dari luar negeri. Ini satu kondisi. Oleh karena itu, Wanjakti tadi yang memang melekat di TNI dalam rangka pergeseran, pergantian, alih tugas, alih jabatan perwira menengah sampai dengan perwira tinggi, ini berjalan sebagaimana seharusnya. Jadi mekanisme Wanjakti itu amat dominan untuk menyodorkan, ini Pak CB1, ini Pak CB2, tinggal nanti pimpinan tertinggi menentukan siapa yang paling. Dan tolong diingat bahwa nanti setelah ditetapkan keputusan Panglima yang mengeluarkan berdasarkan rujukan dari apa yang telah diajukan dari Panglima kepada Presiden, Presiden menunjuk perpang yang keluar. Demikian Pak. Ya. Nah mungkin terkait pelibatan Wanjakti segala macamnya ini Pak ya. Nah sekarang kita ingin lihat ya, kalau kita lihat di Senayan ya, kita bilang anggota DPR atau itu sudah memunculkan nama-nama. Nah ini sebenarnya seberapa jauh sih Pak usulan ataupun pendapat anggota Dewan ini mempengaruhi Wanjakti untuk mengusulkan salah satu calon? Baik, begini tadi di depan kita sudah menyampaikan bahwa kita berbangga hati, bergembira, baik mulai dari pergantian Panglima TNI hingga pergantian Kepala Staf Angkatan, berbagai pihak dari warga masyarakat ikut serta untuk membicarakan persoalan ini. Karena beliau mengetahui bahwa jabatan ini adalah sangat amat strategis yang menentukan dalam rangka bagaimana kita ke depan berjalan menghadapi dinamika perkembangan politik yang sangat tinggi. Dinamika perkembangan internasional, regional, dampaknya kepada nasional yang berkait dengan masalah ketahanan nasional. Ini dipertimbangkan. Oleh karena itu, dari berbagai pihak tadi coba menyampaikan cuitannya, itu adalah hal yang lumrah dan biasa. Karena beliau Komisi 1 ya, adalah merupakan mitra. TNI adalah mitra dari Komisi 1. Jadi yang beliau tahu 1 sampai dengan Z adalah beliau-beliau itu. Namun demikian, pendapat dari umum tentu juga harus di-compare, kemudian kita lihat dengan aspek lain yang juga bisa menentukan. Jadi tidak satu-satunya bahwa Danjen Kopassus misalnya, kemudian Dan Puster adalah yang layak untuk jabatan itu, enggak. Tinggal nanti tadi di wargaming diajukan kepada Bapak Presiden untuk mendapatkan satu keputusan, beliau yang menentukan. Apapun keputusannya, itu kita wajib loyal dan tidak boleh menampik. Demikian. Kemudian gini Pak, satu hal, tentunya calon KSAD ini tentunya suatu sosok yang memang harus bisa menyiapkan atau membuat satu strategi untuk penyiapan postur TNI khususnya Angkatan Darat ke depan Pak. Nah mungkin bisa dijelaskan Pak,
kemampuan-kemampuan seperti apa bagi seorang KSAD untuk bisa menyusun satu postur TNI ke depan, untuk persiapan ke depan, Pak? Baik, saya coba menjawab dari apa yang beliau coba tanyakan tadi. Yang pertama, tadi kita sudah menyampaikan bahwa dari 17, kemudian saya apungkan sekian berbintang 3, tentu ada persyaratan yang perlu ditelisik, yaitu prestasi dan pola karir. Tapi jangan lupa juga berkait dengan masalah Undang-Undang Pendukung nomor 34, pasal 31, bahwa durasi umur sangat menentukan untuk orang mampu berkarya, berbuat secara optimal. Nah, sekarang, tadi di depan saya menyampaikan bahwa Kepala Staf Angkatan itu bertanggung jawab dalam rangka pembinaan kekuatan yang ada di dalam tubuhnya untuk menyiapkan menjadi satu kesiapan operasional yang akan digunakan oleh Panglima TNI. Kalau kita bicara postur, di dalamnya ada kekuatan, kemampuan, gelar, dan teknologi. Bagaimana beliau ini harus mampu berinovasi, memberdayakan dengan segala keterbatasan, bahwa postur itu agar menjadi camp, bukan kecil, kenyal, mendalam, kesejahteraan jurusan, mantap, mampu mengendalikan ancaman baik yang datang dari dalam, dan tugasnya nggak kecil, besar Pak tugasnya, luar biasa tanggung jawab dia. Nah, kalau kita seperti Kepala Staf Angkatan Darat, pola gelarnya bahwa TNI digelar mulai dari Kotama, Kotaop, Kotomabin, ya, di situ ada Satpur, Satbanpur, Balak, sampai dengan Banmin. Kemudian bagaimana beliau menyiapkan ini semua menjadi unity yang ampuh dalam rangka tadi. Karena jangan lupa bahwa di sini, yang tadi saya sampaikan, kenyal, organisasi yang ada di dalam tanggung jawabnya ditata, diorganisir, disiapkan, dilengkapi, dibina menjadi satu kekuatan penangkal yang handal. Nah, untuk ini dapat dicapai, tentunya beliau harus punya chemistry yang melekat dengan Pati 5. Kemudian dia juga harus mampu diterima oleh lingkungannya, lingkungan kerjanya. Sehingga chemistry ini akan membangun kesatuan, persatuan, kebersamaan di dalam tubuh TNI, lebih khusus TNI Angkatan Darat, dalam rangka menunjang fungsi asasinya. Demikian. Ini Pak, tadi Pak Tri menyebutkan soal durasi umur Pak. Ini kan juga sekarang juga menjadi pro dan kontra terkait durasi umur. Artinya kan masa tugas seorang perwira tinggi untuk jabatan Panglima TNI ataupun Kepala Staf yang lain Pak. Nah, ini mungkin Bapak bisa sampaikan seberapa penting sih Pak durasi umur ini untuk regenerasi TNI tentunya ya. Artinya mestinya kan pemilihan Kepala Staf Angkatan Darat ini kan memperhatikan itu Pak, untuk biar jangan setahun sudah berhenti gitu Pak. Baik, ini jadi menarik. Pada beberapa waktu yang lalu saya sampaikan, situasi saat ini adalah dalam kondisi aman. Semuanya dilaksanakan secara fungsional. Kan begitu. Demikian juga dalam rangka penegakan aturan main yang berlaku. Jadi di sini tidak ada diskresi. Tidak ada hal-hal yang memaksakan kehendak bahwa ini harus dilakukan satu perubahan karena ada sesuatu stagnasi yang harus diambil oleh jalan pintas seperti ini. Ini kan tidak ada. Sehingga ini menjadi satu pertimbangan. Kalau nanti misalnya ini terjadi, maka gerbong bergerak ini akan terganggu. Sehingga Sisbinpers, sis pembinaan karir, untuk yang berikut di bawahnya ini akan terganggu. Nah, ini harus menjadi pertimbangan dari pengambil keputusan yang tertinggi di atas. Demikian, Pak. Jadi ada keterkaitan Pak terkait durasi umur Pak ya. Kalau kemarin isu ini berkembang yaitu soal durasi umur Panglima TNI. Nah, maksudnya durasi tugas dia. Kan sesuai Undang-Undang TNI yang pasal 71 itu kan usia 58 Pak.
Nah itu juga sempat disampaikan oleh Menseknek Pratikno bahwa sesuai mekanisme pergantian Panglima TNI ketika itu akan disesuaikan dengan itu, dan beliau menyebut bahwa Pak Andika itu akan selesai di Desember 2022. Itu kan pernyataan Pak Pratikno waktu menyerahkan surpres usulan Panglima TNI ke DPR, Pak. Nah ini sebenarnya gimana sih, Pak? Jadi begini, bahwa pejabat siapapun yang ditunjuk mewakili presiden untuk menyampaikan sesuatu, tentunya beliau adalah sebagai orang yang mewakili kepala pemerintahan. Siapapun dia, tentu harus berpedoman pada dua undang-undang yang berlaku. Satu, Undang Nomor 5 2014 tentang ASN. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan. Kalau administrasi pemerintahan, siapapun ya harus memperdomani azas umum pemerintahan yang baik. Itu ada 8 item. Ada 8 item. Tentunya apa yang dia sampaikan, apakah ada manfaat? Apakah menimbulkan sesuatu? Keterbukaan ini akankah menolong? Karena nanti keterbukaan ini, karena di situ beliau menyampaikan akan ada janji. Nanti akan di take over, ada kesempatan kepada angkatan yang lain. Ini Pak, ini adalah suatu yang sifatnya sensitif. Nggak usah diucapkan, masuk ke dalam hati. Di dalam hati aja nggak usah disampaikan. Nah, oleh karena itu, di sini diperlukan satu kehati-hatian bahwa pejabat negara, siapapun dia, pegang dua undang-undang ini, ASN dengan Minpem. Ini di sini kita menjadi pakem untuk kita, mana yang kita harus sampaikan, mana yang kita tidak boleh sampaikan. Karena ingat, di dua undang-undang ini, kata kuncinya, perekat pemersatu bangsa. Kesatuan persatuan bangsa harus tercipta dan terbangun. Nah ini, jadi kita asal menyampaikan, ini nanti kalau pada waktunya ternyata tidak terjadi sesuatu dan geseh, ini akan menimbulkan kekecewaan pada pihak lain. Nah, kekecewaan ini yang tidak boleh diucapkan oleh pejabat negara siapapun dia. Nah, kita harus hati-hati di sini, Pak. Jadi ingat, dua undang-undang itu harus jadi pakem untuk kita berhati-hati dalam bersikap dan berbuat. Demikian, Pak. Ya, artinya ini kan dari pernyataan Pak Pratikno ini berlawanan tentunya dengan kondisi saat ini, di mana hampir ya Pak ya, mungkin banyak lah kita bilang, itu mengusulkan perpanjangan jabatan Panglima TNI. Baik, kalau ingin memperpanjang, tolong dulu diingat bahwa itu sudah ditetapkan oleh undang-undang. Kalau ingin merubah sesuatu, harus ada siapa yang berinisiatif untuk mengganti undang-undang itu. Inisiatif mana ini? Apakah inisiatif dari legislatif atau inisiatif dari pemerintah? Nanti baru dibicarakan dan minta pandangan umum. Jadi tidak bisa serta-merta sekonyong-konyong pendapat saya pribadi, pendapat Bapak, saya mau ini diganti. Nggak boleh. Mekanisme perubahan suatu undang-undang ada normanya. Sampai dengan durasi umur tadi. Nah ini harus dipikir jauh sebelumnya. Karena kita bicara kesatuan persatuan bangsa dan kebersamaan. Siapapun anak bangsa, pasti Panglima TNI juga sudah dalam persiapan berkarya untuk optimal dalam rangka membangun TNI hari ini. Nah kita tunggu dengar aja hasilnya. Cuman jangan ada pihak lain yang mencoba menggosok, nanti bisa diperpanjang. Nanti berakhir tanggal 22, nanti akan diganti oleh ini. Itu perkataan bersayap yang sensitif, yang bisa menimbulkan kegaduhan. Walaupun kita tahu, TNI nggak akan macam-macam. Dia adalah organisasi yang paling solid bersama polisi. Dia akan loyal, patuh, sesuai aturan main yang berlaku.
Nah ini, namun demikian kalau kita bikin kecewa orang, ini amanat Pak Sudirman tadi, Panglima Besar Sudirman, dikotorin. Nggak boleh ini. Demikian Pak, makasih. Iya. Jadi terkait durasi umur ini Pak, artinya kan ada usulan, ada wacana untuk memperpanjang usia ya Panglima TNI itu untuk durasi umur untuk menjabat sebagai Panglima TNI. Di sisi lain ada upaya ini dilihat sebagai sebuah skenario gitu Pak ya. Karena di sisi yang lain dilihat ya sudah kalau begitu kita ini hidupkan lagi aja jabatan Wakil Panglima TNI untuk menyimpangi pro kontra masalah perpanjangan umur itu. Nah, itu sudah disampaikan oleh mantan Kabais Pak. Jadi sebenarnya usulan itu bagaimana Pak? Ada dihidupkan kembali jabatan Wakil Panglima TNI. Baik. Jadi apa yang disampaikan oleh Bapak tadi tentang perlunya dibentuk jabatan Wakil Panglima dengan latar belakang bahwa struktur organisasi TNI hari ini ada pengembangan, yaitu dengan dibentuknya Kogab Wilhan 1, 2, dan 3. Ini mungkin pertimbangan, tapi sampai hari ini jabatan Wapang itu belum dibakukan, belum disahkan. Nah tentu ini menjadi masukan buat teman-teman kita di lembaga legislatif untuk melihat ini apakah perlu. Tapi bukan berarti dengan jabatan yang lebih kurang 1 tahun ke depan, ini dipaksakan, ini kurang pas. Oleh karena itu, kalau ingin melakukan sesuatu, segera dikomunikasikan. Tentu di sini, teman-teman dari Senayan, mudah-mudahan mendengar, melihat uleman dari warga bangsa, segera merespon ini bagaimana yang terbaik untuk mensikapi ini. Karena siapapun nanti yang terpilih, dia adalah anak bangsa yang punya kapabilitas dan yang punya kecakapan, dan dia pure prajurit yang bisa menjadi partner bagi Panglima TNI dalam rangka penggunaan kekuatan yang dimiliki bersama matra lain untuk mencegah tangkal ancaman yang datang dari luar maupun yang mungkin datang dari dalam negeri, bersama rekan-rekan kepolisian dan komponen lainnya dalam rangka menciptakan ketahanan nasional yang dilaksanakan secara semesta. Demikian Pak. Nah ini soal jabatan KSAD. Ini kan tentunya kita kan berbicara tentang kebutuhan kan Pak, bukan bicara tentang kesepakatan, apalagi ini kesepakatan politik. Nah mungkin bisa dipetakan Pak dari calon yang ada, karena semua sih pasti karena jenjang karir mereka memang sudah bintang 3 Pak ya, tentunya sih sudah ideal gitu Pak ya. Nah mungkin bisa dipetakan Pak dari jabatan-jabatan yang ada ini berdasarkan tadi kebutuhan, bukan kesepakatan. Mungkin bisa dijelaskan Pak. Baik, ini pertanyaan menggelitik terakhir yang perlu kita sikapi secara arif dan bijak. Di awal saya sudah menyampaikan bahwa dari pengamat militer beberapa waktu yang lalu menyampaikan ada 17 yang bisa dipertimbangkan. Nah, kemudian saya coba apungkan ada beberapa pejabat dengan jabatan seperti Kabais, kemudian Dan Kodiklat, kemudian Dan Pusterat, kemudian Pangkostrat, kemudian adalah Kasum maupun Wamen. Nah, tentunya di sini kita melihat, tadi saya sangat tertarik, Pak, kita hari ini kan bicara kebutuhan, bukan kepentingan. Betul. Bagaimana para perwira tinggi tadi mampu menggunakan akal, mampu menggunakan hati, postur yang menjadi tanggung jawabnya, yang berkaitan dengan kekuatan, kemampuan, gelar, dan teknologi, harus mampu di-create menjadi alat pemukul kuat yang dapat digunakan oleh Panglima TNI dalam rangka mencegah tangkal ancaman dan menjaga bingkai NKRI. Nah, tentunya di sini kita berharap dari apa yang tadi disampaikan, kita harus berangkat dari aturan yang berlaku. Seperti misalnya durasi umur. Ini tolong juga menjadi pertimbangan.
Kalau ini dipaksakan, umur sudah mentok di situ, dipaksakan maju, gerbong ini juga akan tersumbat dan menghambat gerak laju perkembangan prestasi dari adik-adik yang lain. Nah, ini kita berharap satu kearifan harus diikut sertakan dalam rangka penunjukan siapapun yang terpilih, dia adalah putra terbaik TNI Angkatan Darat. Saya bangga pada mereka semua. Tentunya aturan main harus digunakan dan jangan kita berdasarkan garis tangan. Sebenarnya orang itu mulus, tapi karena tarikan tangannya nggak bagus, akhirnya menghambat gerak maju yang memang harusnya dia ditunjuk sebagai yang paling tepat, akhirnya dikorbankan karena hanya kepentingan semata. Tolong, ini pandangan dari kami selaku mantan prajurit, karena kami mencintai TNI Angkatan Darat dan TNI. Demikian, terima kasih Pak. Oke, terima kasih pemirsa diskusi kebangsaan kita hari ini tentang pemilihan KSAD dengan Pak Tri Tamtomo sudah selesai. Mungkin artinya siapapun yang terpilih menjadi KSAD adalah putra terbaik bangsa. Jadi harapan kita Pak ya, insya Allah ini akan membawa kemajuan bagi TNI Angkatan Darat, TNI pada umumnya, dan Indonesia secara keseluruhan. Terima kasih atas perhatiannya. Kita nantikan di episode selanjutnya dialog kebangsaan dengan Bapak Tri Tamtomo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.